Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Haja Ais Iti Rohaiti MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dewi Safitri Elsap MPD selaku dosen pembimbing 2 serta Dewan Penguji yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya yang telah disusun sebagai bagian dari tugas akhir. Perkenalkan, saya Nada Endang Yusrina dengan NIM 210300026, mahasiswa program studi pendidikan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Program Pendidikan Nonformal untuk Meningkatkan Kemampuan Akademik pada Anak Jalanan. Permasalahan anak jalanan di Indonesia masih menjadi isu yang memprihatinkan. Banyak di antara mereka tidak bisa mengakses pendidikan formal akibat faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis. Di daerah penelitian saya, yaitu Lewi Panjang, Kota Bandung, fenomena ini terlihat jelas. Anak-anak harus bekerja di jalan, mengamen atau menjual barang, sehingga tidak punya waktu untuk sekolah. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan akademik dasar mereka seperti membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan pengetahuan umum. Rumah Pelangi hadir sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menawarkan pembelajaran fleksibel, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kebaruan penelitian ini adalah menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, menggunakan desain eksploratori dengan pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan kemampuan akademik secara nyata. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu 1. Bagaimana proses penerapan pendidikan nonformal di Rumah Pelangi dalam meningkatkan kemampuan akademik pada anak jalanan? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi selama proses penerapan program pendidikan nonformal dalam meningkatkan kemampuan akademik pada anak jalanan? Dan 3. Apakah terdapat peningkatan kemampuan akademik pada anak jalanan setelah mengikuti program pendidikan nonformal? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui proses penerapan program pendidikan nonformal di Rumah Pelangi dalam meningkatkan kemampuan akademik pada anak jalanan. 2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses penerapan program pendidikan nonformal dalam meningkatkan kemampuan akademik pada anak jalanan. Dan 3. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan akademik pada anak jalanan setelah mengikuti program pendidikan nonformal. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan tentang teori pendidikan nonformal, memberikan kontribusi pada literasi studi pendidikan nonformal dan ilmu sosial. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu 1. Bagi lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, memberikan masukan konkret dan rekomendasi strategis mengenai cara yang efektif dalam menerapkan pendidikan nonformal, serta solusi untuk mengatasi kendala yang mungkin dihadapi. 2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, menyediakan informasi yang relevan dan data empiris sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih terarah, inklusif, efisien, dan memperhatikan faktor pendukung bagi anak jalanan. Dan yang ketiga yaitu bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan nonformal sebagai alternatif bagi anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan nonformal. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Desain yang digunakan adalah exploratory sequential, yaitu diawali dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Kemudian, dilanjutkan dengan data kuantitatif untuk memperkuat dan menjelaskan temuan. Pada tahap awal, dilakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi terkait proses dan kendala penerapan program pendidikan nonformal. Kemudian, dilakukan pretest dan posttest untuk mengukur dan mengetahui peningkatan kemampuan akademik pada anak jalanan. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Pelangi, dengan subjek 20 peserta didik dan 3 fasilitator untuk diwawancara.
Data kualitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik Mills-Huberman. Dan data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik, yaitu uji normalitas, uji non-parametrik, dan uji endgain untuk melihat tingkat efektivitas program pendidikan nonformal di Rumah Pelangi. Kurikulum di Rumah Pelangi disusun oleh Divisi Pendidikan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Materi mencakup pendidikan dasar, yaitu calistung, pendidikan agama, pengetahuan umum, dan pengembangan minat dan bakat seperti menari, bernyanyi, kerajinan tangan, dan seni. Kegiatan dilakukan 2 kali seminggu, yaitu Rabu untuk materi akademik dan Sabtu untuk kegiatan kreatif. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada anak caringin, yaitu anak yang benar-benar tinggal di jalanan. Materi yang diberikan yaitu fokus pada penguatan, calistung, dan agama. 2. Anak terminal, yaitu anak yang masih memiliki dan tinggal dengan orang tua, namun dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Anak-anak ini lebih diarahkan ke pengembangan diri. Metode pembelajaran bersifat luas, banyak menggunakan diskusi, forum cerita, tebak-tebakan, permainan, dan bernyanyi agar tidak membosankan. Anak-anak mengaku betah karena suasana belajar santai dan menyenangkan, berbeda dengan sekolah formal yang cenderung kaku. Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, yang meliputi 1. Tidak ada gedung atau ruang belajar permanen, sehingga kegiatan sering dilakukan di area parkiran atau teras dinas perhubungan, yang mengakibatkan jika hujan, proses belajar terganggu dan terpaksa pindah tempat. Yang kedua yaitu meja, kursi, dan papan tulis belum tersedia, hanya alat tulis yang terpenuhi dari donatur. Kendala selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Sebetulnya, jumlah relawan yang ada sudah memenuhi, namun banyak relawan yang sudah bekerja atau sibuk kuliah, sehingga KBM pernah diliburkan karena tidak ada yang mengajar. Evaluasi pembelajaran belum dilakukan secara formal, hanya melalui catatan perkembangan anak dari diskusi forum. Beberapa anak mengalami tantrum, mudah marah, atau sulit fokus, sehingga fasilitator perlu pendekatan emosional. Adapun kendala dari sisi anak jalanan yaitu waktu belajar yang bentrok dengan aktivitas mencari nafkah, serta pengaruh lingkungan seperti gangguan dari preman yang sering meminta jatah makanan. Namun hal itu sudah mulai berkurang. Untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan akademik anak jalanan di Rumah Pelangi, dilakukan pretest dan posttest kepada 20 peserta. Tes mencakup 4 indikator: membaca pemahaman sederhana, menulis kata dan kalimat sederhana, berhitung, dan pengetahuan umum. Hasil rata-rata pretest yaitu 74,50 dan rata-rata posttest yaitu 88. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang artinya data berdistribusi tidak normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka analisis dilanjutkan dengan uji non-parametrik dengan Wilcoxon. Hasil menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Maka dari itu, program pendidikan nonformal di Rumah Pelangi berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan akademik anak jalanan. Selain itu, uji Endgain Score menunjukkan nilai rata-rata 0,5667 atau 56,57%, termasuk kategori sedang atau cukup efektif. Ini berarti sebagian besar peserta mengalami peningkatan kemampuan akademik yang cukup berarti, meskipun belum maksimal. Pendidikan nonformal yang diterapkan di Rumah Pelangi merupakan bentuk pembelajaran alternatif yang fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan materi, metode, dan waktu belajar disesuaikan dengan kebutuhan anak jalanan, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sujana 2000 yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal memang dirancang untuk bersifat luas agar dapat menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Selain itu,
Hasil penelitian saya juga didukung oleh studi Yani, Mardiah, dan Nugroho tahun 2024 yang menemukan bahwa fleksibilitas dalam pendidikan nonformal efektif untuk mengatasi hambatan belajar anak-anak dari kelompok marginal. Dengan kata lain, pendekatan fleksibel yang digunakan di Rumah Pelangi bukan hanya sesuai teori, tetapi juga terbukti relevan dalam praktik. Di Rumah Pelangi, kendala utama ada di fasilitas dan SDM. Belum ada ruang belajar tetap sehingga kegiatan sering di teras atau parkiran. Ini sejalan dengan penelitian Febriani tahun 2025 yang menyebutkan fasilitas memadai berpengaruh pada efektivitas belajar. Dari segi SDM, jumlah relawan cukup tapi kehadirannya tidak konsisten. Sesuai dengan temuan Sabani dan Lutfia pada tahun 2023, bahwa kesinambungan program sangat dipengaruhi konsistensi tenaga pendidik. Anak jalanan juga menghadapi keterbatasan waktu, beban psikologis, dan latar belakang keluarga yang beragam. Seperti diungkapkan Rampe, Syam, dan Daeng pada tahun 2023. Namun, penelitian Afifah, Sutrisno, dan Sari pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan kontekstual dapat mengatasi hambatan ini, meningkatkan percaya diri, keterampilan sosial, dan semangat belajar mereka. Hasil data analisis menunjukkan adanya peningkatan kemampuan akademik pada anak jalanan setelah mengikuti program pendidikan nonformal di Rumah Pelangi. Perbedaan antara nilai pretest dan posttest signifikan dengan rata-rata engagement score kategori sedang. Artinya, program cukup efektif meningkatkan kemampuan dasar. Peningkatan ini diperkuat dari hasil wawancara fasilitator yang menyebut proses belajar fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Tidak hanya akademik, program ini juga membawa perubahan karakter. Anak-anak menjadi lebih positif dalam sikap dan interaksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Mustangin pada tahun 2021 bahwa pendidikan nonformal mampu membentuk kemampuan dasar sekaligus karakter positif pada anak marginal. Penelitian Sianturi pada tahun 2024 juga mendukung bahwa pendidikan berbasis komunitas dengan pendekatan personal dapat meningkatkan kemampuan keterampilan akademik dan motivasi intrinsik anak yang putus sekolah. Kesimpulannya, program di Rumah Pelangi bukan hanya meningkatkan akademik, tetapi juga membentuk karakter positif sehingga menjadi alternatif strategis untuk pendidikan anak dari kelompok marginal. Berdasarkan hasil penelitian, program pendidikan nonformal di Rumah Pelangi terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan akademik anak jalanan, khususnya pada keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum. Meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana, ketidakteraturan relawan, dan kondisi psikologis anak, program ini tetap memberikan dampak positif yang nyata. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran secara rutin. Dengan demikian, pendidikan nonformal di Rumah Pelangi dapat menjadi alternatif strategis untuk membantu anak jalanan mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Namun saya berharap hasilnya dapat menjadi masukan bagi pengembangan pendidikan nonformal, khususnya untuk anak jalanan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.